Oke, sekarang pasti Sobat Rizmun pengen tahu nih, apa aja sih permainan-permainan tradisional yang ada, permainan tradisional yang mungkin menggunakan alat atau yang tidak menggunakan alat. Nah, kita langsung aja tanya ya ke founder TJR-nya. Nih, Kak Nina, aku mau nanya, permainan-permainan tradisional yang tidak menggunakan alat sama sekali itu apa aja, Kak? Ular naga panjang, wak-wakgung sama ya, yang gitu kan, ular naga panjangnya bukan kepala. Nah iya, ular naga panjang. Udah ada di YouTube belum? Jalan-jalan ada di rekapan video ya, tapi nanti kalau mau ada video tutorialnya nanti deh. Karena itu memang harus nggak harus pegangan juga nggak apa-apa sih. Iya. Kalau cara main benerannya kan kita bukan punggung-punggungan sih, kita megang pundaknya orang, jalan bareng-bareng gitu kan, itu seru sih. Ular naga panjang ya, ular naga. Nah, terus ada ampar-ampar pisang pakai gerakan tepuk-tepuk gitu ya, ampar-ampar pisangku lalu masak sabigi di burung bari-bari mangga lepok. Mata kayu bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nah itu. Terus permainan cublak-cublak suweng itu juga pakai lagu, tapi dia pakai yang harus nebak tuh, misalnya biasanya pakai batu, terus biasanya kan kayak gini orangnya tengkurap gitu. Apa ya namanya, telungkup gitu. Terus nanti kita ya gini, terus nanti tebak-tebakan siapa, juga bisa dimainin di rumah. Terus misalnya yang nggak pakai alat lagi tuh permainan lapangan sebenarnya, kayak bentengan, gobak sodor, tak umpet, terus juga. Sama apa tuh yang di tanah kita pakai kapur? Itu masih pakai alat ya? Oh iya. Iya, itu tapi banyak ada jamuran. Kalau permainan tradisional yang dari Jawa Timur kayak gitu banyak ya, maksudnya permainan-permainan itu bahkan bisa kita ciptakan sendiri gitu. Tepuk-tepuknya itu bisa kita modifikasi sendiri, terserah gitu ya. Yang penting memang kalau definisi permainan tradisional itu sendiri adalah permainan yang dikembangkan oleh masyarakat. Jadi sebenarnya mungkin sekarang juga kita bisa membuat tradisional, itu tradisi gitu, membuat sebuah permainan yang diturunkan dari generasi ke generasi, makanya it's become tradisi gitu. Nah itu dia. Gitu, jadi sebenarnya banyak sih, kayak permainan-permainan lapangan itu banyak banget yang nggak pakai alat, kayak tadi aku sebutin, itu juga menarik banget pasti. Nah itu beberapa permainan. Ciwit-ciwit lutung, yang kayak cubit-cubit itu deh. Banyak pakai jari, pakai tangan, pakai apa juga bisa permainan tradisional. Oke, nah kita langsung aja kali ya, permainan-permainan tradisional yang menggunakan alat nih, karena di depan kita nih, di bawah sini nih udah ada banyak banget nih Sobat Rizmun, permainan-permainan tradisional yang menggunakan alat. Nah kita langsung ambil aja ya beberapa yang kecil dulu deh. Nah biasanya nih ya, kita kan main petak umpet, maksudnya kayak tanpa menggunakan alat kan, maksudnya orang-orangnya aja kan, ngumpet gitu ya. Nah tapi ini berbeda loh guys. Ini ada petak umpet card game ya Kak? Itu dia. Iya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Nah, ini produknya TJR nih. Produk bangga buatan Indonesia. Nah, kalau yang mau tahu tutorial dari permainan petak umpet, langsung aja ya nanti ke YouTube-nya TJR ya Kak? Tuh, ini ada salah satunya petak umpet. Modifikasi dari permainan tradisional supaya tetap menarik dan kekinian. Anak sekarang suka main Uno, kita ikutin nih. Main kartu juga kita bikin. Petak umpet cuy, gimana sih main petak umpet pakai kartu? Ya, cobain ya nanti. Iya. Nah, terus ada apa lagi nih ya Kak? Yang common nih. Apa nih? Ini boleh nih, ini bekel nih. Ini ya, bekel guys. Siapa sih yang ciwi-ciwi waktu kecil atau bahkan mungkin masih sekarang masih memainkan bekel? Ada tutorial juga nanti ya. Iya. Wah nih guys. Nih, sebenarnya ini bekel tuh keluar pertama dari Belanda sebenarnya. Oh, dari Belanda ya. Indonesia banget, Bikelen namanya. Tapi kemudian banyak dimainkan oleh anak-anak di Indonesia gitu. Juga di Malaysia sebenarnya ada yang serupa. Ada yang serupa. Batu seremban ya. Namanya Batu Seremban. Nah, ini permainan yang sama, tapi bedanya kalau bekel Indonesia dia lempar bola, ambil yang kecil-kecilnya. Kalau ini tuh nggak ada bolanya, jadi benar-benar ininya langsung aja, segitiga ininya aja yang dilempar terus diambil satu-satu. Tapi tekniknya mirip bekel. Oke. Gitu. Mantap. Seru kan? Seru banget. Jadi belajar dari permainan luar negeri juga. Gitu. Jadi nggak semuanya juga TJR permainan dari Indonesia ya. Kita juga kayak pengen cari tahu nih, ada nggak sih permainan-permainan tradisional dari negara-negara sebelah atau negara-negara tetangga gitu guys. Terus tada!
Apa nih Kak? Ini pasti teman-teman juga udah suka nonton ya. Di Upin Ipin katanya ada. Ya, katanya ini mirip dengan yang Malaysia punya. Di Indonesia ini namanya Maracas. Maracas. Kalau Amin tadi pernah main sama bayi, sebenarnya bayi suka nih. Iya, Yang benar-benar. bunyi-bunyi ya pelan-pelan aja gitu ya. Ini juga tapi memang bisa digunakan juga untuk alat musik yang beneran. Maksudnya emang Emang ada ya? Iya, bisa dikombinasikan gitu ya. Bisa tuh sih. Tuh, jadi ada yang pakai bunyi-bunyian, terus juga itu juga apa tuh? Terus ini juga ada apa namanya? Gasing kayu. Gasing kayu ya. Ini juga ada gasing Bambu. juga ya. Ini gasing kayu, ini gasing bambu. Ya, ini kalau orang Surabaya bilangnya kekean, kalau ini dari Jogja. Biasanya orang Jogja mainnya karena gini, gasing tuh kayak ada ratusan jenis di Indonesia, ada yang gasing Lombok lebih besar dan lain sebagainya. Tapi itu nggak bisa di display sekarang di sini karena memang berat-berat juga, gede-gede gitu bentukannya. Ada gasing siak dan lain sebagainya. Tapi TJR juga berusaha mengoleksi gitu. Jadi bukan hanya yang kayak gasing yang biasa ditemukan. Jadi bahkan sampai sekarang pun masih mencari-cari juga sebenarnya. Permainan apa lagi? Iya, permainan apa lagi sih yang kita belum punya atau yang kita belum tahu. Jadi pengen belajar gitu. Bener. Itu jenis gasing. Terus ada juga permainan. Ini. Oke. Pasti sampai sekarang masih ada yang mainin sih. Iya. Karet ya guys. Karet. Karena bisa dibuat sendiri di rumah. Iya. Jadi tinggal dibuat aja, dirangkai sendiri, jadi panjang. Semoga sih kalian setelah melihat video ini kalian kayak pengen gue pengen bernostalgia kembali langsung beli karet gitu ya. Iya. Atau karet yang ada di rumah langsung dibikin ya. Iya, boleh juga. Boleh. Lumayan loh, di rumah juga bisa kan main itu. Iya. Yang penting nggak ngerusakin barang-barang. Bener. Ini apa Kak? Itu namanya patok lele ya. Patok atau lele. Orang bilang juga bentik, atau kalau orang Betawi bilangnya gatrik. Gatrik. Ya, gatrik. Itu permainan yang simple. Ini juga sebenarnya dari bahan alam. Ini sih udah versi kekinian. Maksudnya kalau orang biasanya ya dari bambu gitu ya, atau enggak yang gampangnya sebenarnya yang penting tongkatnya itu bisa dipukul dan bisa ada biasanya dia pakai batu bata. Intinya dia harus kena ke situnya. Harus kena si batu bata itu ya. Iya, jadi ada 3 tahap, ada kayak mainnya kayak main baseball gitu. Nah, kayak gitu. Serunya ada 3 step dan ini nggak harus semulus ini memang sengaja dibuat karena sering dimainkan jadi biar nggak cepat rusak. Tapi kalau misalnya teman-teman nemu di rumah ada kayu-kayu yang agak ukurannya harus beda, ada yang panjang ada yang pendek. Yang pendek ini nanti yang akan dipukul sama yang kayunya panjang gitu guys. Itu permainannya. Ini juga olahraga tradisional ya yang diakui oleh Kemenpora. Tuh guys, mantap. Nah ini juga ada nih cowok-cowok nih pasti ya. Tapi cewek juga boleh main dong. Oh iya ternyata. Oh ya TJR itu juga waktu itu pernah bikin survei ya Kak. Gimana Kak? Jadi pengen tahu sebenarnya seberapa orang menganggap permainan tradisional itu apakah identik dengan satu gender saja gitu. Benar. Ternyata memang ada yang masih mengotak-ngotakan, misalkan layang-layang hanya dimainkan laki-laki, karet juga ya perempuan doang. Perempuan gitu doang ya. Tapi kan pada akhirnya ini permainan umum, dia tidak ada gendernya, jadi siapapun boleh main. Amin pun boleh main karet, aku pun boleh main layangan. Kanina pun boleh main kelereng ya Kak? Boleh. Nah, asalnya jangan dikasih sama bayi ya, nanti dimakan. Disangkain permen ya. Apalagi lucu nih ada ininya. Iya benar. Ini tuh juga ada di luar negeri marbles ya. Jadi kalau di luar negeri tuh ada perlombaan internasionalnya. Jadi mainnya tuh kayak main Hot Wheels yang ada tracknya gitu tuh. Tracknya beneran sesulit itu, yang ada muter-muter, ada kayak. Itu maksudnya kita roller coaster gitu. Jadi nyentil atau gimana? Enggak nyentil, jadi ininya tuh di cepet-cepetan kayak tinggal digelinding kayak gitu? Balap mobil tapi kelereng. Dan ada lintasannya tuh ribet gitu, ada yang gini, ada yang enggak, ya itu. Dan Indonesia pernah juara pertama di lomba marble race ini. Keren kan? Bahkan kelereng itu jenisnya juga macam-macam. Bahkan ada yang kelereng itu sampai harganya mahal banget gitu, karena memang diperlombakan juga. Bener sih. Jadi marbles ini memang terkenal juga di luar negeri. Jadi mungkin kalian nggak kaget nanti misalnya di luar negeri ini ada juga ya. Ya memang karena permainan-permainan ini juga ada permainan yang memang bukan lahir di Indonesia, tapi besar di Indonesia. Jadi dimainkan di Indonesia. Sebenarnya nggak apa-apa asalkan memang membawa manfaat. Benar. Ya kan bisa buat karena kita olahraga atau belajar motorik dan lain sebagainya, itu it's fine gitu. Oke. Terus apa lagi nih? Ada apa namanya Kak? Ini permainan gambar. Boleh dimainkan. Ini sebenarnya tuh versi apa ya? Versi gedenya ada yang biasanya pasangannya gamelan itu. Jadi kan
Tapi ini meskipun kayak apa ya, permainan-permainan doang, tapi notasinya bener gitu. Jadi kalian bisa belajar juga nih, kayak misalnya main pianika tapi medianya diganti dengan ini gitu. Nah, sorry. Lupa. Jadi salah. Tapi ini bisa dimodifikasi juga dengan lagu apapun yang teman-teman mau ya, benar. bisa gitulah. Gitu. Nah, Rajin-rajin latihan, tadi aku udah lupa. benar. Seru kok. Nah, ini terakhir ada juga congklak ya Kak. Mungkin nanti secara tidak langsung tadi aku udah bilang ada loh beberapa ibaratnya apa ya? Bukan histori ya. Ada filosofi dari kita bermain permainan tradisional. Salah satunya adalah congklak. Mungkin nanti Kanina bisa jelasin nih tentang congklak. Congklak ini kan lubangnya ada nih 7 ya. Iya, ada 7. Iya, sebenarnya congklak yang common itu 7, tapi ada juga congklak yang 3 lubang gini doang. Ada yang 6, ada yang 7, tergantung dari masing-masing, dan juga ada yang lubangnya itu 30. Ditemukan, pernah ditemukan 30 tuh kayak gimana ya mainnya? Banyak banget, ya, lama banget. Lama banget gitu ya. Ya kan mungkin aku belum pernah ketemu barangnya langsung, tapi dapat riset-risetan dari teman gitu lah. Jadi memang ternyata ada di daerah mana aku lupa. Nah, kenapa 7? Karena 7 ini melambangkan 7 hari dalam satu minggu. Gitu. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, artinya adalah kalau main permainan congklak itu kan kayak sistemnya tabur tuai. Jadi nah, jadi kita ambil, kita tabung gitu ya di sebelah sini. Jadi sambil bermain sebenarnya anak-anak tuh diajarkan untuk bagaimana jujur juga. Karena misalnya nih, siapa yang di rumah main congklak tapi bijinya diumpetin, atau kayak misalnya ya udah mau mati nih, udah mau bolong, tapi kayak disembunyiin di sebelumnya banyak lah trik-trik itu, maksudnya biar kayak menang biar lubang di sininya biar banyak isi juga gitu ya. Gitu. Itu banyak, tapi kita mengajarkan bagaimana menerima kekalahan dan kemenangan. Ya kan? Jadi ya nggak apa-apa, kita latihan lagi, kita coba lagi. Ini namanya permainan, ada menang ada kalah, dan nggak harus menang terus, nggak harus kalah juga gitu. Jadi anak-anak akan belajar banyak hal dari permainan congklak. Yang versi lebih filosofisnya sebenarnya ini bagus sih, maksudnya untuk kita juga ya, untuk belajar kita juga. Jadi kenapa kita tidak boleh mengisi lumbungnya lawan? Bukan karena kita pelit ya, bukan karena kita pelit, tapi kita bisa mengisi lumbung yang kita bisa mengisi lubang-lubang yang ini. Karena apa? Karena kita harus berbagi juga. Berbaginya apa? Bukan dengan langsung, istilahnya ya, bukan dengan langsung. Misalnya Amin perlu uang gitu, ini uang nih, ini. Amin perlu uang, tapi aku nggak langsung kasih Amin uang, tapi aku kasih Amin pekerjaan. Benar. Jadi pekerjaan itu dilambangkan dengan apa yang kita tabur-tabur di sini, bagaimana kemudian dikelola, dan akhirnya dia bisa menabung yang kemudian untuk kebaikannya dia, gitu. Jadi pokoknya apa yang kita tabur baik, pasti akan kita tuai juga dengan hasilnya yang baik. Jadi permainan congklak ini mengajarkan banyak hal juga, gitu. Mantap. Ternyata ada filosofi tersendiri ya. Bagus gitu. Jadi memang istilahnya orang juga jangan jangan langsung kalau ada perlu langsung cari jalan instan. Itu juga bisa diarahkan ke situ ya. Maksudnya berusaha dulu gitu. Ada jalan lain dulu. Minta bantuannya jangan langsung ke finalnya. Amin lapar nggak langsung minta uang, nggak minta langsung mie gorengnya misalnya, tapi dia berusaha dulu apa, misalnya dia mau ngapain, aku mau melakukan apa dulu biar aku dapat mie goreng gitu, misalnya gitu. Juga misalnya permainan ini nih, gasing akan indah ketika berputar. Kalau gini doang kan ya udah gitu ya, nggak kelihatan indahnya. Ya gini doang, orang nggak, kadang mungkin yang nggak tahu permainan ini gasing, cara mainnya gitu nggak akan tahu kalau dia bisa berputar dan lama. Ini sama dengan kita sebagai individu itu menjalani kehidupan ya. Jadi kita harus tetap terus berputar. Berputarnya artinya tetap produktif. Nah, tetap harus berkarya, tetap harus stabil. Karena apa? Kalau kita terus berhenti, kalau kita misalnya tidak berkarya, orang tidak akan bisa melihat keindahan kita. Benar. Kapan kita harus berhenti berkarya? Ketika kita mati. Itu benar. Betul. Ini filosofi banget sih, merinding langsung guys. Merinding tuh demi apapun. Jadi aku jelasin lagi ya. Ini kan kita main gasing ini, kita putar kan.
Secara tidak langsung ini filosofi kehidupan kita di dunia nyata. Ketika gasing ini diputar, pasti orang yang melihat, wah keren ya. Dan ketika manusia atau kita sendiri dalam kehidupan nyata, kalau istilahnya itu berputar, itu digasing, kalau kita adalah kayak selalu berbuat baik, terus konsisten, terus melakukan kegiatan-kegiatan positif, produktif. Nah itu akan melihat orang di sekitar kita, oh ternyata si A begini ya, oh si B begini ya. Karena ada teknik permainan gasing yang memang tuh dihajar dengan gasing yang lain. Oh, I see. Jadi kan ya dilempar gitu ya, sampai lawannya mati. Itu namanya semacam kayak perjuangan dalam hidup. Bener. Ada persaingan, ada apa, itu dinamika hidup banget. Itu bener loh. Guys. Karena main gasing bener-bener sampai yang di luar, maksudnya kalau ini mainannya sih gampang ya. Kalau main yang dilempar-lempar tuh biasanya pakai yang gasing kayu yang tebel dari aku ceritain, yang gede, itu dilempar kuat-kuatan, bahkan dalamnya tuh dilapisin pakai besi. Oh, I see. Supaya dia lebih berat. Iya, benar-benar. Gitu. Nah, itu guys. Jadi selama gasing ini berputar dan selama kalian masih produktif gitu ya dengan kegiatan-kegiatan kalian, kalian akan tetap indah dengan caranya kalian sendiri gitu. Jadi jangan berhenti berkarya hingga menutup mata. Wajah. Tapi aku beneran merinding banget pertama kali belajar ini. Iya, merinding banget tau. Gue langsung merinding kayak sedalam itu ternyata ya. Apalagi yang tadi loh Kak, yang ternyata kan ini kalau kita misalnya main gasing sendiri ya, kalau misalnya kita ada lawan, ini kan gasing kan saling hantam kan secara langsung di kehidupan nyata. Ini adalah kayak sebuah persaingan. Iya kan? Siapa yang bertahan, itulah dia yang akan terus maju. Iya, atau hukum rimba ya, siapa yang kuat dia yang bertahan ya. Ya udah akan tergerus gitu aja. Kalau kita malas, ini sama sebenarnya. Kalau kita malas, kita nggak mau belajar hal baru, kita akan ketinggalan dengan yang lain kayak gitu. Gitu guys. Gila ya, banyak banget filosofi loh. Dari permainan tradisional. Iya, jadi keren, mengajarkan kita juga banyak hal. Tuh. Nah, itu dia tadi guys. Kalian jadi tahu nih tentang traditional game system community, terus juga permainan-permainan tradisional yang ada, terus filosofinya dan apa sih yang bisa diambil dari permainan tradisional itu. Kalina bisa menyampaikan sebuah pesan-kesan untuk teman-teman semua, sobat inspiratif atau ya siapapun yang di luar sana tentang permainan tradisional itu sendiri atau untuk mereka gitu. Oke, ini ada iklan ya. Ada iklan ya guys tadi. Iya. Jadi ini pesannya untuk teman-teman adalah yang pasti terus berkarya, terus cobalah hal baru, mencoba juga jadi relawan, memberanikan diri untuk membuka pintu sebesar-besarnya untuk kegiatan yang mungkin teman-teman sebelumnya belum pernah rasakan. Dari situlah teman-teman belajar. Betul. Jadi kalau misalnya ya bagus kalau misalnya mau bikin TGR atau mau ikutan TGR jadi relawan, alhamdulillah kita pasti senang banget. Tapi umpamanya teman-teman mau sesuai dengan bidangnya, itu akan lebih baik. Kalau teman-teman menjalani sesuatu karena memang teman-teman passion atau teman-teman ya suka gitu ya, biasanya hasilnya akan lebih baik. Kalau teman-teman suka misalnya isu lingkungan, kebersihan, sampah dan lain sebagainya, pemilahan sampah dan lain, ikut komunitasnya, belajar dari situ, itu pasti akan menambah wawasan teman-teman juga. Atau teman-teman suka di bidang apa sih biasanya anak-anak relawan sekarang tuh? Kepemudaan leadership gitu-gitu ya. Itu tergantung dari teman-teman. Silakan ikuti. Yang penting teman-teman belajar. Dan juga mereka konsisten di organisasi itu gitu ya. Dan tentunya tetap lestarikan permainan tradisional, berapapun banyaknya games yang bertebaran. Benar. Tapi tetap harus diseimbangkan juga dengan aktivitas fisik ya. Jadi maksudnya permainan-permainan tradisional yang mengasah olahraga kita dan lain sebagainya, itu bisa banget kita wadaw. Itu bisa banget kita lestarikan, kita mainkan juga gitu. Jadi yang penting penggunaan gadgetnya itu seimbang, dan gadgetnya juga nggak terus-menerus. Gunakan gadget dengan bijak, lupakan gadgetmu. Ayo main di luar. Nah itu tagline dari TGR ya guys. Tapi karena COVID-19 jadi ayo main di rumah. Nah itu dia pesan-pesan dari Kanina ya. Secara langsung intinya kita belajar tuh tidak selalu dari sebuah instansi pendidikan, baik sekolah atau kuliah atau universitas, tapi bisa dari kegiatan-kegiatan seperti relawan, organisasi dan sebagainya. Iya. Oh ya Kanina, terima kasih ya udah hadir di Sobat Inspiratif. Semoga sobat-sobat Rismon yang ada di rumah itu bisa terinspirasi, termotivasi, terus kayak semakin semangat di masa mudanya gitu ya, untuk bisa terus menebarkan manfaat, kebaikan untuk di lingkungannya gitu. Iya, jangan lelah untuk berbuat baik dan terus belajar. Oke,
Sampai jumpa di Sobat Inspiratif episode-episode selanjutnya. Bye-bye!